Kobaran api dengan cepat membakar sejumlah bangunan tempat tinggal warga di kawasan padat penduduk Tambora, Jakarta Barat. Akibatnya, 8 bangunan yang dijadikan tempat tinggal dan usaha warga ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku melakukan pemadaman agar api tidak merambat ke bangunan lain. 18 unit mobil damkar dikerahkan untuk membantu padamkan api. Namun akses jalan yang sempit sempat menyulitkan petugas untuk melakukan pemadaman. Diduga api berasal dari dalam gardu listrik yang mengalami korsleting. Api kemudian membesar hingga merambat ke bangunan yang berada di sampingnya. Asap terlihat dari kejauhan. Jadi kami dari pos terdekat tentunya dari pos jembatan besi langsung meluncur. Dan karena akses jalannya juga cukup sempit sehingga yang bisa masuk hanya unit-unit kecil. Sidang perdana kasus penganiayaan terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas digelar bergantian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dimulai dengan terdakwa Mario Dandi terlebih dahulu. Dalam sidang hari ini, jaksa penuntut umum mendakwa Mario Dandi dengan pasal terkait penganiayaan berat rencana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dalam sidang hari ini, terungkap detil peristiwa penganiayaan David Ozora yang terjadi di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada 20 Februari 2023. Sementara itu, atas dakwaan tersebut, kuasa hukum Mario Dandi menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi. Sidang pun akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang akan digelar pada Selasa 13 Juni dan Kamis 15 Juni 2023. Hakim meminta jaksa penuntut umum untuk memprioritaskan saksi yang ada di lokasi penganiayaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terdakwa Shane Lucas hadir dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus penganiayaan David Ozora. Ia datang ditemani keluarganya. Berbeda dengan Mario Dandi, Shane Lucas justru memperoleh banyak dukungan dalam sidang perdana hari ini. Bahkan sejumlah karangan bunga berjajar di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara kuasa hukum Shane Lucas, Happy Sihombing, terus berupaya mengajukan keringanan hukuman hingga pembebasan kliennya. Sidang perdana dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas telah selesai digelar dan akan dilanjutkan kembali pada 13 Juni mendatang. Diketahui Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berencana dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Inilah video viral warga desa Langgarjaya, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, yang membawa jenazah salah satu warganya yang meninggal dunia di rumah sakit menuju rumah duka di desa Langgarjaya menggunakan sepeda motor yang dimodifikasi menggunakan bak dari kayu. Hal ini dilakukan karena satu-satunya akses jalan menuju desa mereka tak pernah tersentuh pembangunan. Akibat jalan yang berlumpur bak kubangan sejauh 13 km, satu-satunya kendaraan yang bisa digunakan hanya sepeda motor trail dan sepeda motor dengan roda dibalut rantai. Selain itu, beberapa waktu yang lalu, warga juga sempat membagikan video saat seorang warganya yang sakit harus ditandu secara bergotong royong menuju desa terdekat dengan berjalan kaki yang menempuh waktu perjalanan selama 4 jam. Melihat orang yang sedang sakit, itu kita sangat miris dan prihatin. Karena kalau nggak ditandu dan memakai bambu itu, kita nggak bisa membawanya keluar. Nah, jadi harapan kami sebagai masyarakat di sana, tolonglah kepada pemerintah agar segera membangun jalan itu. Karena itulah satu-satunya akses kami untuk keluar ke daerah Kota Kepahyang. Menanggapi viralnya video ini, Bupati Kepahyang Hidayatullah mengaku jalan tersebut memang kewenangan kabupaten. Ia mengetahui kondisi jalan di Desa Langgarjaya sejak tahun 2016. Namun karena anggaran terbatas dan beberapa kendala, pembangunan belum bisa terrealisasi. Oke, siap. 2016 sudah tahu, dan sudah tahu saya harus bangun. Sudah kita pinta, tidak ada. Minta APBD pusing nggak ada, DPD kita nggak ada duit. Pinjam daerah, sudah lakukan. Tapi pelaksanaan tidak semudah itu. Jadi kalau orang ngomong, belum kali ngomong saya udah kerja. Belum pernah kepikiran saya udah kerja. Setidaknya saya nggak, orang nggak banyak ngomong, saya kerja dulu. Demi memanusiakan manusia. Warga berharap pembangunan jalan menuju desa mereka bisa segera direalisasikan, terlebih akses jalan sangat diperlukan ketika ada warga yang sakit dan harus segera mendapatkan perawatan medis.
Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Saya melaporkan kepada bapak-bapak. SF, siswi yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini viral setelah mengunggah video kritikannya terhadap pemerintah Kota Jambi di media sosial. SF menyayangkan aktivitas kendaraan yang melintas di depan rumah neneknya melebihi tonase dan dibiarkan pemerintah. Ditambah, aktivitas sebuah perusahaan membuat rumah dan sumur neneknya rusak. Namun unggahannya berujung pada pelaporan dirinya ke Polda Jambi oleh pemerintah Kota Jambi. Pemkot Jambi menilai ada kata-kata yang tidak pantas dilontarkan oleh siswi SMP tersebut. Yang kami laporkan bukan karena dia mengkritik, tapi yang kami laporkan adalah video dia yang tertanggal 3 Mei dengan judul klarifikasi surat dari Kerajaan Firaun Kota Jambi. Nah, ada dua bahasa di sini yang kami rasa ini termasuk sara ya, karena kami dibilang bahwa di sini dijelaskan surat dari Kerajaan Firaun Pemkot Jambi. Ya, dia menyampaikan bahwa Pemkot Jambi isinya iblis semua. Itu ada di menit 156 sampai menit 02. Itu kami juga orang yang dihormati dan lebih tua terkait hal yang mencakup lain. Kami memang ada karena kami meluapkan emosi kami terkait klarifikasi dari Humas Jambi yang dikeluarkan, poin-poin semuanya itu hoax. Jadi kami merasa kecewa, kontrol gitu kan. Nah, kami berucap yang memang tidak sepatutnya kami ucapkan. Menanggapi viralnya kasus ini, Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan. Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kompolnas untuk mendampingi SF. Mau mendengar penjelasan saya, Ibu Lurah Pak memerintahkan anggotanya suruh masuk dan jangan melayani kami Pak. Dari narasi video yang beredar, diduga petugas kantor Lurah Cinta Damai Helvetia dan Lurah Helvetia tak mau melayani warganya yang hendak melakukan pengurusan berkas. Saat ditemui, Lurah Cinta Damai Syana Siregar mengatakan warga yang ada di video tersebut hendak melakukan pengurusan surat keterangan perubahan SPPT PBB. Ada sejumlah dokumennya yang tak lengkap. Belakangan diketahui jika warga yang ada di video tersebut merupakan warga Deli Serdang. Ketika dimintai syarat-syarat, warga tersebut tak melengkapi dokumen termasuk alas hak kepemilikan tanah. Ada warga nih datang ke kantor bermohon untuk dikeluarkan surat keterangan perubahan SPPT PBB. Tetapi warga tersebut yang merupakan warga Deli Serdang tidak membawa berkas yang kita minta, yakni alas hak kepemilikan sebelumnya. Jadi saya minta untuk ibu tersebut membawa berkasnya agar kita bisa proses. Saya sudah sampaikan, itu merupakan produk atau dasar yang bisa digunakan kemana saja. Saya tidak boleh sembarangan memberikan surat yang tidak ada dasarnya. Syana juga mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan pengurusan administrasi di kantor kelurahan agar terlebih dahulu melengkapi berkas dan syarat-syarat lainnya agar tidak terjadi kesalahan komunikasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Percakapan antara Bribka Andri Dharma Irawan dengan Komandan Batalionnya, Kompol Petrus Simamora viral di media sosial. Dalam tangkapan layar tersebut, Kompol Petrus diduga sering minta uang setoran. Bribka Andri diminta untuk menyetor uang sejak Oktober 2021 hingga Februari 2023 dengan total mencapai 640 juta rupiah. Tangkapan layar ini disebarkan lantaran Bribka Andri tidak terima dimutasi dan didemosi dari Batalion B Manggala Junction, Pekanbaru, Riau. Padahal menurutnya selama bertugas dia tidak pernah berbuat salah dan bahkan sangat loyal kepada pimpinannya. Hingga kini Polda Riau masih menyelidiki kasus ini. Sementara Bribka Andri tercatat tidak pernah sekalipun masuk dinas kekesatuannya di Batalion A Pekanbaru. Dia sempat bermasalah ada 3 kali itu. Yang pertama masalah disiplin, terus kemudian masalah kabur dia kan begitu. Gitu. Yang soal disersi Pak Kabit? Ya termasuk disersi juga, dia kan disersi juga kan. Terus kemudian dia sampai saat ini aja belum ada.
Hingga kini pihak Polda Riau sudah memeriksa 8 orang saksi. Sementara perwira berpangkat kompol tersebut sudah dicopot dari jabatannya sejak bulan Maret 2023 lalu. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosarizal, iNews melaporkan. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 19 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini di api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan memancing Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mendesak Forum Shangri-La Dialogue untuk mencari cara agar segera menghentikan permusuhan. Prabowo memberikan 5 saran untuk mempercepat penghentian konflik 2 negara bertetangga tersebut. 5 saran tersebut salah satunya kedua pihak melakukan gencatan senjata dan menarik mundur pasukan sejauh 15 km ke belakang dari posisi depan saat ini, serta mengusulkan PBB mengirimkan pemantau yang disetujui kedua belah pihak. Di sela-sela kegiatan Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Menhan Amerika Serikat Lloyd J. Austin III. Keduanya membahas sejumlah isu di kawasan, serta kerjasama pada bidang pertahanan. Selain itu juga menyinggung peran penting ASEAN bagi keamanan dan kemakmuran Indo-Pasifik. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga panik saat api membakar sebuah gudang laundry di Jalan Kesehatan Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa siang. Kebakaran terjadi sekitar pukul 13:10 waktu Indonesia Tengah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena gudang yang terbakar dalam kondisi kosong. Puskom Damkar dapat laporan kebakaran di Jalan Ahmad Yani 2, itu tepatnya pukul 13:10, 3.30 ya, 3.30. Kejadiannya di Jalan Ahmad Yani 2 membakar satu buah rumah laundry atau gudang laundry hotel. Ini diperkirakan tadi ada laporan bakar sementara korsleting listrik, tapi nanti pihak berwajib yang pasti. Kurang dari 1 jam api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hashim Ilyas, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat membakar sejumlah bangunan tempat tinggal warga di kawasan padat penduduk Tambora, Jakarta Barat. Akibatnya, 8 bangunan yang dijadikan tempat tinggal dan usaha warga ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku melakukan pemadaman agar api tidak merambat ke bangunan lain. 18 unit mobil damkar dikerahkan untuk membantu padamkan api. Namun akses jalan yang sempit sempat menyulitkan petugas untuk melakukan pemadaman. Diduga api berasal dari dalam gardu listrik yang mengalami korsleting. Api kemudian membesar hingga merambat ke bangunan yang berada di sampingnya. Asap terlihat dari kejauhan. Jadi kami dari poster dekat tentunya dari pos Jembatan Besi langsung meluncur. Dan karena akses
jalannya juga cukup sempit, sehingga yang bisa masuk hanya unit-unit kecil. Nah, makanya yang di depan unit-unit kecil itu LRT 2500. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sementara api berhasil dipadamkan petugas 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kobaran api dari sebuah sumur minyak mentah ilegal di Desa Kaban 1, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan meledak. Pemilik tambang sumur ilegal diringkus tim gabungan Polsek Sangadesa dan jajaran Satreskrim Polres Musi Banyuasin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ledakan ini. Dari lokasi polisi menyita sejumlah perlengkapan pengolahan tambang sebagai barang bukti. Sebelumnya jajaran Polres Musi Banyuasin telah melakukan himbauan kepada warga agar tidak lagi melakukan aktivitas penambangan liar. Namun masih ada saja pelaku yang membandel. Hingga saat ini tim gabungan masih berjibaku memadamkan kobaran api dari salah satu sumur minyak mentah ilegal di Desa Kaban 1. Diduga ledakan terjadi akibat hantaman gas yang keluar dari dalam sumur, sehingga material batu keluar dan terjadi gesekan pipa tambang yang berada di dalam sumur minyak yang dikelola secara tradisional. Proses eksploitasi dari pengambilan minyak bumi itu ada gesekan dari batu, gas, minyak, lumpur, tanah panas, ada percikan api situ dan menyebabkan kebakaran. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Lurus saya terus, Bu. Lurus saya terus. Sejumlah rombongan jemaah calon haji Indonesia kebingungan saat akan kembali ke pemondokan. Jemaah asal embarkasi UPG atau Ujung Pandang, Sulawesi Selatan ini sempat tersesat saat hendak kembali ke pemondokan yang terletak di Sektor 3 kawasan Sisya Makkah. Rombongan yang didominasi ibu-ibu ini baru saja menyelesaikan sholat fardu di Masjidil Haram dan rencananya ingin kembali ke pemondokan atau hotel. Beruntung, rombongan yang tersesat ini bertemu dengan sejumlah petugas dan akhirnya diarahkan sesuai dengan tujuan mereka. Rombongan khusus jemaah haji Indonesia yang tiba di Madinah, Arab Saudi tersebar menginap di sejumlah hotel bintang 5 yang letaknya hanya beberapa puluh meter dari Masjid Nabawi. Sementara kuota jemaah haji khusus 2023 sebanyak 18.320 jemaah dengan perincian 17.680 jemaah kuota dasar dan tambahan 640 orang. Layanan haji khusus berada di Tanah Suci ditawarkan beberapa paket mulai 10 hari hingga 30 hari. Berbagai upaya dilakukan untuk memberi sosialisasi kepada jemaah haji Indonesia, khususnya lansia, agar tidak memaksakan diri melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Alasannya karena jemaah haji lansia harus menyimpan tenaga menuju Mekah untuk persiapan puncak haji. Tantangan yang dihadapi oleh petugas haji adalah komunikasi pada saat sosialisasi kepada jemaah lansia. Petugas harus berbicara dengan pelan dan ritme yang lebih lambat agar jemaah mengerti apa yang disampaikan oleh petugas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah sosialisasi sistem door-to-door kepada para jemaah lansia. Petugas mendatangi kamar satu persatu untuk mengimbau jemaah lansia agar tidak melakukan aktivitas berlebihan agar bisa mengikuti ibadah puncak haji di Mekah Al-Mukarramah. Kita ngomong ini harus pelan-pelan. Kadang komunikasi kita, mereka tidak paham yang kita sampaikan. Dan alhamdulillah, kalau dalam satu kamar itu misalnya ada 4, satu lansia atau 2, itu teman-temannya membawa nenek ini memang ke masjid. Jadi bisa lah, tapi pelan-pelan. Sosialisasi terus dilakukan petugas agar para jemaah bisa menjaga kesehatan dan siap menjalani puncak ibadah haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.
Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Kebakaran melanda sebuah rumah berlantai 2 yang dijadikan tempat perkumpulan etnis Tionghoa di Jalan Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar bangunan berlantai 2. Sedikitnya 5 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Utara diterjunkan ke lokasi untuk padamkan api. Api pun berhasil dipadamkan setelah 30 menit petugas pemadam sampai di lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Petugas Linmas tempat melihat asap yang semakin lama semakin besar. Kemudian timbul titik api. Nggak lama kemudian cukup 10 menit lah dari TKP kita yang di daerah Penjaringan. Unit meluncur sampai TKP. Kemudian kita padamkan hanya cukup sekitar setengah jam. Yang terbakar objeknya apa ini, Komandan? Yang terbakar barang-barang yang mungkin ditumpuk oleh pemilik di sekitar rooftop. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga Kelurahan Mojoroto dan mahasiswa PMII Kota Kediri, Jawa Timur ini histeris saat petugas Satpol PP Provinsi Jawa Timur tiba di lokasi. Mereka mencoba menghadang petugas yang akan menertibkan aset bangunan hingga salah seorang warga pingsan. Meski mendapatkan penolakan dari warga dan mahasiswa, penertiban aset akhirnya tetap berjalan. Total ada 26 kafling aset milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, baik berupa lahan kosong maupun bangunan rumah. Rencananya aset tersebut akan digunakan untuk pengembangan Rumah Sakit Daha Husada milik Pemprov Jawa Timur. Menurut pihak rumah sakit, selama ini pihaknya telah melakukan langkah-langkah sosialisasi untuk penertiban aset. Namun, sebagian warga masih memilih bertahan dan menuntut ganti rugi bangunan. Surat peringatan juga ada 3 kali, surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3. Semua prosedur ini sudah kita lewati untuk proses penertiban ini. Sementara itu, sidang gugatan ganti rugi bangunan rencananya akan digelar pada 7 Juni mendatang. Warga berharap pihak tergugat bisa memberikan ganti rugi bangunan yang sesuai. Massa menggerumuni sebuah mobil di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat.
Sebelumnya warga merusak mobil minibus yang dikendarai BM Nainggolan ini. Warga marah hingga merusak mobil karena menuding pelaku melarikan diri usai menabrak sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas. Akibat amuk warga, kaca-kaca mobil pecah di semua bagian dan mobil penyok akibat dilempari batu. Menghindari masuk massa, warga menyelamatkan pengemudi di pos RW terdekat untuk dimintai keterangan bersama sejumlah pengendara sepeda motor yang ditabrak pelaku. Selain mobilnya rusak, BM Nainggolan syok setelah dikepung massa. Mobil dari belakang langsung menabrak motor, langsung saking kencangnya itu. Langsung jatuh motornya, tiba anak saya ini. Petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat yang tiba di lokasi ini mencari keterangan sejumlah saksi dan korban. Sementara pria lansia terduga pelaku tabrak lari ini dipapah warga untuk dibawa ke kantor Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat untuk diperiksa lebih lanjut. Bersama mobil pelaku dan sejumlah motor rusak sebagai barang bukti. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Afrizal alias Calong, pelaku penganiayaan merintih kesakitan usai kakinya ditembak polisi saat digiring dalam pengembangan penunjukan TKP. Calong melakukan perlawanan dan membahayakan anggota polisi sehingga harus dilakukan tindakan terukur. Calong hanya dapat tersungkur kesakitan saat dirinya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan medis. Calong merupakan pemuda anggota geng motor yang beberapa saat lalu melakukan penganiayaan terhadap korbannya dengan cara menebas korbannya dengan menggunakan pedang. Di hadapan polisi, pelaku mengaku menganiaya korban dengan cara menebas korban di bagian punggung korban. Hal itu dilakukan pelaku lantaran dirinya menduga korban merupakan pelaku yang pernah memukul dirinya. Namun ternyata pelaku salah sasaran. Karena yang bersangkutan pada saat dilakukan penangkapan dan juga pengembangan, yang bersangkutan melakukan perlawanan dan dapat mengakibatkan jiwa daripada anggota sehingga anggota melakukan tindakan tegas. Usai menjalani penanganan medis, pelaku selanjutnya kembali digiring ke mobil untuk selanjutnya menjalani proses lebih lanjut di Polrestabes Kota Makassar. Akibat perbuatannya, pelaku bersama sejumlah rekan-rekannya dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana di atas 7 tahun lamanya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nurbone, iNews melaporkan. Aksi demonstrasi ratusan masyarakat di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Konawe Utara, berakhir bentrok pada Senin 5 Juni 2023. Bentrok terjadi saat massa tiba di lokasi kawasan perkantoran PT Antam Konawe Utara, dihalau oleh ratusan aparat pengamanan dari polisi. Saat memaksa masuk ke dalam kawasan perusahaan, polisi mulai menembaki massa dengan gas air mata dan dibalas dengan lemparan batu. Dua massa terluka akibat terkena selongsong gas air mata, sementara sejumlah personil polisi juga mengalami luka lemparan batu. Massa menuntut agar PT Antam kembali beraktivitas di Blok Komandiodo dan memperdaya pengusaha serta masyarakat lokal. Setahu kami, di Blok Tapunopaka itu masih aktif melakukan kegiatan pengapalan ornikel. Sementara di Blok Komandiodo satu pun tidak ada kegiatan. Sehingga ini menjadi dampak bagaimana kehidupan di lingkar tambang, persoalan ekonomi. Sehingga kami tuntut bahwa PT Antam hari ini untuk membuka segera Blok Mandiodo untuk pengusaha-pengusaha lokal. Dan kedua, persoalan lahan-lahan masyarakat yang sampai hari ini belum terselesaikan oleh PT Antam. Karena tidak adanya pihak manajemen PT Antam yang menemui massa, mereka menduduki kawasan perkantoran PT Antam hingga tuntutan mereka terpenuhi. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari
pihak Polda Metro Jaya, aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Boleh. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Jemaah asal Palembang meninggal di Madinah. Pelaku membakar lahan ditangkap polisi. Humanis anggota Polantas bawa keranda jenazah. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali Ayu Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Kamis 8 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah Ayu Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pagi ini pemirsa, kabar duka datang dari Madinah, Arab Saudi. Mustafa Husin Syatri, 74 tahun, yang tergabung di kloter 7 embarkasi Palembang meninggal dunia. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit King Fahd, Arab Saudi, Senin pagi dan dimakamkan sore harinya di pemakaman Baqi, Madinah. Mustafa Husin Syatri, 74 tahun, jemaah haji asal kota Palembang yang tergabung di kloter 7, meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit. Almarhum disolatkan di Masjid Nabawi setelah sholat asar dan dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Almarhum berangkat haji ke Tanah Suci bersama istri dan keluarga besarnya. Mereka berangkat bersama kloter 7 meninggalkan Palembang pada hari Sabtu 3 Juni pagi dan tiba sore harinya di Madinah. Pihak keluarga sudah mengikhlaskan kepergian almarhum dan berharap meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena sedang dalam perjalanan menunaikan ibadah haji. Sesuai aturan, almarhum juga akan dibadal hajikan oleh petugas haji Indonesia. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Armed Dakhil, mengatakan tahun ini memang banyak jemaah calon haji lansia. Untuk itu ia meminta jemaah calon haji tak segan meminta bantuan petugas yang memang sudah dibekali kemampuan melayani jemaah calon haji. Kondisinya pada prinsipnya sehat ya, tapi memang karena ini tahun ini memang banyak yang berangkat itu lansia, maka penanganan mereka itu memang dilakukan penanganan secara khusus. Ini penting kita sampaikan terutama sekali kepada panitia untuk terus memakai masker untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus melindungi juga jamaah haji agar mereka nanti bisa melaksanakan ibadahnya juga. Secara regulasi ada 3 kelompok jemaah yang bisa dibadal hajikan. Pertama, jemaah yang meninggal dunia di asrama haji embarkasi atau embarkasi antara saat dalam perjalanan keberangkatan ke Arab Saudi atau sebelum wukuf di Arafah. Kemudian yang kedua, jemaah sakit dan tidak dapat disafari wukufkan. Dan terakhir, jemaah yang mengalami gangguan jiwa. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu, membuka lahan dengan cara membakar, seorang petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Akibatnya 4 hektar lahan hangus terbakar. Pelaku pembakaran lahan di Kabupaten Oki akhirnya ditangkap polisi dari jajaran Polres Oki. Pelakunya merupakan petani yang sengaja membuka lahan untuk ditanami tanaman padi dengan cara dibakar. Pelakunya berjumlah 2 orang, namun 1 orang masih dalam pengejaran polisi, bernama Agus, 58 tahun, warga desa Minanga, Kecamatan Semendawai, Barat, Kabupaten Oku Timur. Sementara itu yang berhasil ditangkap yakni Dandi bin Apriliadi, 20 tahun, warga desa Tanjung Raja Utara, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Pelaku ini berhasil ditangkap berawal dari patroli Satgas Karhutla melalui helikopter dan menemukan adanya titik hotspot. Ternyata lahan tersebut memang sengaja dibakar pelaku. Lahan tersebut milik warga bernama Satir di areal Lubuk Batang, Dusun 2, Desa Tanjung Sari 1, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki. Tersangka atas nama Saudara Dandi dan satu lagi
atas nama saudara AG yang saat ini dalam pengejaran dari Satreskrim Polres Oki. Di sana kita temukan lahan yang telah terbakar kurang lebih ada 4 hektar yang telah terbakar. 3 hektar itu dibakar pertengahan bulan Mei 2023 dan 1 hektar dibakar pada saat ditemukan tim patroli udara. Pelaku terancam hukuman paling singkat 3 tahun penjara dan paling lama 10 tahun penjara. Denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini masih banyak kendaraan yang terjaring menunggak pajak, baik kendaraan roda 4 milik pribadi ataupun perusahaan. Fakta tersebut terungkap saat tim gabungan menggelar operasi kepatuhan kendaraan roda 2 dan roda 4. Beberapa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terjaring operasi kepatuhan yang dilakukan Samsat Oku guna mengecek tanda lunas pajak kendaraan bermotor BBNKB serta SWDKLLJ kendaraan di wilayah Kabupaten Oku. Hasilnya, tak sedikit kendaraan yang menunggak pajak serta kendaraan yang belum dimutasi alias plat luar yang dimiliki warga Oku. Operasi kepatuhan hanya mendata kendaraan dan memberikan himbauan terkait pemutihan yang digalakkan Gubernur Sumsel Harmanderu. Kepala UPTB Samsat Oku 1, Humaniora Basili Basmark mengatakan, pemeriksaan tanda lunas PKB kendaraan dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan yang melintas di Kabupaten Oku taat pajak. Giat ini selain untuk mengecek jenis tunggakan pajak kendaraan bagi masyarakat, juga kita akan mendata berapa banyak kendaraan yang masih menunggak di Kabupaten Oku. Sehingga ke depannya ketika ada pemberlakuan Undang-Undang 74, Undang-Undang 22 pasal 74, maka masyarakat sudah tidak kaget lagi. Kegiatan tersebut juga sebagai sosialisasi Gubernur Sumsel Harmanderu membuka program pemutihan pajak kendaraan yang telah berlaku sejak 1 April 2023 lalu. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Austino, iNews melaporkan. Pabrik Gula Cinta Manis buka giling musim 2023. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda, tetaplah bersama kami. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jaza'uhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Ya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal. Ini berbeda-beda. Urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tanker sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Bu. Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Ya, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan
dengan yang dipahami oleh berkembang. kita. Ya, Artinya akan pergerakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pabrik gula Cinta Manis yang berada di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang dikelola oleh PT Sinergi Gula Nusantara Subholding PTPN 3 Persero mulai buka giling musim tahun 2023. Target produksi 110.000 ton gula kristal. Dua pabrik gula milik PTPN 7 mulai proses giling tahun 2023 dengan target produksi 110.000 ton gula kristal. Salah satunya pabrik gula Cinta Manis yang dikelola oleh PT Sinergi Gula Nusantara atau SGN, subholding PTPN 3 Persero yang berada di Desa Ketiau, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir. Saat launching pembukaan buka giling musiman dihadiri Kepala Bagian Rayon Operasional 2 PTPN 7 Wiyoso, kemudian Direktur PT SGN Aristo Harisman yang membawahi 36 PG se-Indonesia, tidak hanya PG Bunga Mayang dan PG Cinta Manis. Juga turut dihadiri oleh GM Pabrik Gula Cinta Manis Andian Yuwono, Kapolres Ogan Ilir, perwakilan Pemkab Ogan Ilir dan Lanut Sri Mulyono, dan Ramil Tanjung Batu dan Re Armet, Kapolsek Tanjung Batu, Camat Lubuk Liat, para kepala desa dan masyarakat serta undangan lainnya. Dengan kekuatan yang ada, PT SGN sangat optimis jika pabrik gula Cinta Manis yang sebelumnya dikelola oleh PT BCN pada musim giling 2023 ini dapat mencapai target 110.000 ton, yakni produksi gula dari pabrik gula Cinta Manis sebanyak 54.000 ton dan dari pabrik gula Bunga Mayang sebanyak 56.000 ton. Gula tersebut diolah dari sekitar 1,62 juta ton tebu dengan target rendemen 6,77%. Dari angka itu, dengan asumsi harga 12.000 per kilogram, maka omset pada musim giling tahun 2023 diperkirakan mencapai 1,3 triliun rupiah. Bagian pabrik telah melaksanakan uji coba mendapat skor 98,15%, poin yang sangat perfect, ditambah persiapan on-farm dan off-farm yang maksimal, serta cuaca yang mendukung untuk pertumbuhan tebu. Kesiapan buka giling di tahun 2023 sudah 100%, lebih siap dibanding tahun sebelumnya. Kebakaran lahan juga dapat dikendalikan. Dengan tenaga tebang, lebih dari 1.000 orang diyakini mampu memasok tebu sesuai kapasitas pabrik 5.000 ton per hari dari 5 rayon yang ada. Kami di pabrik gula Cinta Manis ini mengawali giling tebu di tahun 2023. Jadi ini adalah hari pertama kita akan menggiling tebu di pabrik gula Cinta Manis. Pada tahun ini target kami menggiling 740.000 ton tebu dengan produksi gula sekitar 54.000 ton. Bahan baku yang akan kita kirim tentunya memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh pabrik gula, ialah tebu itu manis, tebu itu juga segar, dan tebu itu juga bersih dari kotoran atau terasi. Dari setiap rayon, karena kapasitas giling kita di angka pabrik ini di angka 5.000 ton, maka per rayon kami rata-rata 1.000 ton. Kami di Cinta Manis ini memiliki 5 wilayah, 5 lokasi yang terdiri dari rayon 1 sampai rayon 5. Dan masing-masing itu nanti akan menjadi pemasok bahan baku tebu. Perharinya mereka akan mengirim 1.000 ton per hari. Semua pihak diminta untuk mendukung penuh buka giling pabrik gula Cinta Manis di tahun 2023 sesuai harapan dan target. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kabupaten Oki menggelar rapat koordinasi pencegahan dan penanganan karhutlah dihadiri langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rahmat Wibowo. Pemkab Ogan Komering Ilir terus gencar melakukan berbagai upaya agar karhutlah ditekan sedini mungkin, bahkan bisa zero karhutlah. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menggelar rapat koordinasi pencegahan dan penanganan karhutlah bersama Polri, TNI, dan instansi terkait di ruang Bende Segugu, Pemkab Oki. Kabupaten Oki diketahui pernah menjadi penyumbang asap terbesar pada tahun 2015, bahkan Presiden RI Joko Widodo sempat 2 kali datang ke Kabupaten Oki untuk melihat langsung kondisi karhutlah yang terjadi.
Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah kemudian kesadaran masyarakat berikut partisipasi swasta menjadi kunci untuk mencegah potensi karhutlah di Kabupaten Oki. Penanganan karhutlah secara bersama diyakini lebih maksimal karena karhutlah merupakan tanggung jawab bersama. Ketersediaan air dan juga potensi kebakaran lahan akan menjadi perhatian semua pihak, mengingat Indonesia yang akan menghadapi fenomena pemanasan suhu muka laut atau El Nino yang berdampak pada kekeringan. Dan parawan kebakaran adalah 600 ribuan kilometer persegi. Itu yang rawan kebakaran. Dan tahun 2015 yang terbakar menurut data itu sejumlah 350 ribuan kilometer persegi. Sungguh sangat luas kalau 350 ribu kilometer persegi tersebut. Nah, dari berangkat daripada kebakaran tersebut, Bapak Presiden tak dua kali khusus datang ke Ogan Komering Ilir, yaitu tahun 2005. Upaya penegakan hukum bagi pelaku pembakaran karhutlah tidak akan dilakukan secara kompromi, tegas Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rahmat Wibowo. Polisi Sumatera Selatan yang warna merah ini adalah sangat rawan, itu sebagian besar ada di Ogan Komering Ilir. Ini adalah wilayah Pulau Selatan dan berbatasan dengan Selat Bangka. Ini harus menjadi perhatian. Jadi yang kita awasi adalah manusia. Kemudian lokasi yang potensi terjadinya karhutlah. Apa itu? Lokasi-lokasi yang banyak ikannya, yang banyak kayunya, yang menjadi sumber daya, yang menjadi penghidupan masyarakat, itu berpotensi terjadi karhutlah. Semua pihak diminta untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutlah demi Kabupaten Oki yang hijau tanpa api. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pendistribusian logistik Pilkades serentak di Kabupaten Oku Timur dilakukan dari Dinas PMD ke masing-masing kecamatan yang desanya menggelar pemilihan kepala desa. Pilkades serentak kali ini diikuti oleh 34 desa. Sebanyak 52.000 surat suara beserta puluhan kotak suara dan peralatan lainnya disalurkan ke 34 desa yang menggelar pemilihan kepala desa secara serentak. Logistik pemilu tersebut diangkut dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Oku Timur ke masing-masing kecamatan dan desa. Pendistribusian tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian maupun TNI yang akan dikirim ke 34 desa. Pilkades tahun 2023 hari ini kita adalah pergeseran surat suara logistik surat suara ke kecamatan. Jadi tadi malam sempat logistik sampai dari Palembang yang juga sudah dilakukan pengawalan oleh anggota kita dari Polri, kemudian juga dikawal juga pengamanannya tadi malam sampai hari ini diambil oleh masing-masing panitia kecamatan dan panitia. Logistik kita Pilkades serentak di Kabupaten Oku Timur yang jumlah 34 desa sudah digeserkan di kecamatan masing-masing. Pihak dari kepolisian dan TNI berkomitmen akan terus mengawal penyelenggaraan pemilihan kepala desa hingga tuntas agar dapat terwujud pilkades yang aman, nyaman, dan demokratis. Dari Oku Timur, Jatmiko, iNews melaporkan. Humanis, anggota Polantas bawa keranda jenazah. Informasinya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pemirsa, saya Partai Perindo Kartini Perindo Kota Palembang terus melakukan konsolidasi untuk pemenangan Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang. Kali ini saya perempuan Partai Perindo menggandeng emak-emak sebagai gerakan politiknya. Pengurus Kartini Perindo Kota Palembang, saya Partai Perindo melakukan silaturahmi sekaligus konsolidasi kader Partai Perindo Kota Palembang di kediaman Ketua Kartini Perindo Palembang, Jalan Demang Lebar Daun Palembang. Menggandeng emak-emak dan kaum muda, Kartini Partai Perindo merampungkan kepengurusan strukturisasi Kartini Perindo Kota Palembang. Dengan konsolidasi bersama kader Perindo, sejumlah program kerja yang telah disusun segera direalisasikan agar Partai Perindo dikenal masyarakat Kota Palembang. Partai Perindo terus melakukan gerakan bersama masyarakat. Gerakan ini juga sekaligus menumbuhkan militansi kader Partai Perindo dalam mewujudkan Indonesia sejahtera. Kita mengadakan halal bihalal untuk pengurus DPD Kartini Perindo Kota Palembang. Juga kita ada meeting silaturahmi antara pengurus DPD Kartini Perindo Kota Palembang yang baru. Ini tujuannya apa yang dalam agenda rapat pengurus hari ini? Kami rencananya ini ke depannya udah banyak program kerja yang harus kami lakukan karena kami akan bersinergi dengan Partai Perindo DPD Kota Palembang yang terutama sekali kami akan membantu Partai Perindo untuk bisa sukses di pemilu 2024 nanti. Kader Partai Perindo juga akan melakukan gerakan maraton di 18 kecamatan dalam Kota Palembang secara bergilir hingga pemilu 2024 mendatang. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, aksi dua Polantas di Kabupaten Pali yang membantu membawa keranda jenazah di Kabupaten Pali menuai pujian. Sebelumnya mobil pembawa keranda jenazah mogok saat hendak dibawa ke pemakaman. Berikut liputannya. Pihak keluarga yang membawa jenazah keluarganya menuju pemakaman kaget saat kedua anggota Polantas Polres Pali mendatangi mobil mereka. Lalu kedua polisi ini mengevakuasi keranda jenazah ke mobil patroli pengawal atau patwal milik Polres Pali. Bukan itu saja, lalu Apida Sukardi dan Aibda Saparudin langsung membawa keranda jenazah ke TPU di Talang Tanas, Kecamatan Talang Ubi, Pali. Kemudian kedua Polantas ini juga turun langsung mengantar jenazah ke liang lahat. Kejadian ini membuat keluarga korban yang berduka tidak menyangka bahwa mereka akan mendapatkan bantuan langsung mengantar jenazah dari kedua Polantas Polres Pali ini. Mereka sangat bersyukur dan berterima kasih kepada dua sosok polisi humanis ini. Ini mobil ada yang bawa mayit, ada kematian. Jadi ini dari perigi, rupanya mobil yang bawa mayit mogok. Kebenaran tadinya ada mobil Pak polisi lewat. Jadi kita minta tolong lah, karena polisinya respect, ditolong dibantunya. Jadi kita terima kasih, Pak. Terima kasih. Untuk Kedua polisi mengaku aksi mereka spontan dilakukan lantaran tergugah ingin membantu ahli musibah. Mau patroli terus di jalan, mobil jenazah ini mogok beneran kami posisinya pakai seragam lantas untuk polisi juga kami terpanggil kami menolong. Mobilnya rusak tadi? Siap, mobilnya rusak, Pak. Oke. Aksi kedua polisi menuai pujian dari berbagai masyarakat. Tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban di jalanan, mereka juga membantu warga yang sedang membutuhkan bantuan. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan.
Informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Pemirsa, saya Anggi Pradita beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews.